Kejadian 12 ayat 7 dan 8, 3, 2, 1. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Pagi ini saya ingin berkhotbah dengan judul membangun mezbah, kunci diberkati dengan berkat ilahi. Sekali lagi, membangun mezbah, kunci diberkati dengan berkat ilahi. Kenapa saya menyebut berkat ilahi? Bapak Ibu Saudara-saudara, karena kadang-kadang kita orang Kristen, saya dan saudara kelihatan diberkati, tetapi faktanya ada begitu baik. Dan saya tidak mengatakan ikut Tuhan tidak ada masalah, tapi hancur-hancuran hidupnya. Ya, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa itu adalah berkat? Kenapa saudara? Karena saya percaya berkat itu sedang berbicara tentang seluruh pemeliharaan Allah, seluruh cara Allah untuk menjaga kita, memberkati kita, dan membuat kita bahagia. Amin. Itu yang Tuhan mau. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, betapa pentingnya kita belajar Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa ada hal yang penting teristimewa di akhir zaman ini, yaitu saya dan saudara harus membangun mezbah. Saya coba untuk melihat Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam Alkitab mezbah itu berarti sebuah struktur atau tempat khusus yang ditinggikan untuk mempersembahkan korban. Ini perjanjian lama, ya. Dupa atau doa kepada Tuhan. Ya, itu dalam bahasa Ibrani kata yang dipakai adalah mizbeach. Ya, itu berasal dari kata kerja syafat yang berarti menyembelih atau berkorban. Nah, dalam arti yang luas, mezbah itu merujuk kepada tempat ibadah pribadi. Ya. Kenapa kita perlu ada mezbah pribadi, saudara-saudara? Ya, saya belakangan ini mau dapat dikatakan mungkin 4 bulan belakangan, Tuhan ingatkan, Tuhan singkapkan kebenaran. Ya. Kalau saudara perhatikan, Alkitab menunjukkan secara khusus kisah 10 orang kusta. Alkitab mengatakan waktu Yesus mau memasuki Yeriko, ada 10 orang kusta yang berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan Alkitab mengatakan, Yesus merespon dan Yesus berkata, pergilah tunjukkan dirimu kepada imam. Dan saudara lihat bahwa waktu mereka melakukan perjalanan untuk menunjukkan, karena itu Taurat, mereka sudah sembuh. Tetapi ada, Alkitab mengatakan, satu orang Samaria yang kembali kepada Yesus. Dia memuji Allah, dia dengan suara nyaring memuji Tuhan. Dia jatuh berlutut dan dia menyembah kepada Tuhan. Alkitab mengatakan, Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kata menyelamatkan itu bukan sekedar selamat masuk surga, selamat dari bahaya, selamat dari penyakit, enggak. Kata menyelamatkan, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu berasal dari kata Yunani yang mempunyai arti diubah, diubah menjadi utuh. Nah, orang kusta dulu itu belum ada obat. Biasanya kalau dia kena kusta, beberapa waktu tangannya putus, jari kakinya putus, Bapak Ibu Saudara, telinganya putus, matanya rusak, berbau hancur, saudara-saudara. Nah, apa yang sedang dimaksud oleh Alkitab? Yesus sedang mengatakan, imanmu menyelamatkan engkau. Pada waktu Yesus mengatakan itu, bukan saja dia sembuh dari kusta, tapi jarinya mulai tumbuh, telinganya mulai tumbuh, mata mulai muncul kembali. Itu yang terjadi. Itu sebabnya dibuat menjadi seutuh. Dalam bahasa Inggris juga kata yang dipakai
adalah diubah kembali menjadi utuh. Nah, perhatikan, 9 sudah sembuh dari kusta, tapi tidak pulih secara sempurna. 1 datang kepada Tuhan secara pribadi, dipulihkan secara sempurna. Nah, ada banyak orang Kristen, saudara-saudara, mereka menyembah Tuhan, menyanyi secara bersama-sama atau korporat seperti hari Minggu pagi ini. Saudara memuji Tuhan, tapi mereka nggak punya hubungan pribadi. Ya, dan ini saya mau katakan saudara, mungkin keras, tapi Alkitab mengatakan Yesus datang, Dia akan mencari orang yang bersungguh dengan Dia. Betul? Bahkan Yesus berkata bahwa bukan orang yang bersungguh Tuhan yang akan masuk surga, tapi orang yang melakukan. Dan di situ Yesus berkata bahwa kepada mereka yang tidak sungguh-sungguh, Yesus berkata, aku tidak mengenal kamu. Kata mengenal itu berasal dari kata Yunani ginosko. Ginosko itu mempunyai arti keintiman. Permisi, ini bicara tentang itu idiom Yahudi untuk kata berhubungan intim suami istri, kedekatan. Jadi Yesus akan datang buat yang intim dengan Dia, yang dekat, bukan bersama-sama, tapi pribadi. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara, kita perlu sebagai orang percaya untuk menyadari bahwa Tuhan mau supaya saya dan saudara sungguh-sungguh dengan Dia. Amin. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Dan saya mau bilang kepada saudara, saya dengar kesaksian luar biasa. Ini adik saya, Pak Gembala di sini adik saya. Ya, kami sama-sama di Manado. Ya, dan saya waktu dengar dia gembala di sini luar biasa, Tuhan dahsyat. Ya, Tuhan ajaib. Dan saya lihat jemaat ini luar biasa. Ya, tapi saya ingin ingatkan kepada saudara, kita semua harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Bukan sekedar ibadah bersama, tapi punya keintiman dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Kalau tidak, saudara akan mendapatkan berkat secara umum sebagai orang percaya, tapi berkat-berkat spesial saudara tidak akan alami. Bahkan bisa berbahaya. Nanti kita akan belajar. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, saya pernah membaca dikatakan ada satu survei yang mengatakan bahwa satu gereja, saya tidak tahu di sini ya, satu gereja itu rata-rata pendoa syafaatnya 10% itu sudah lumayan. Jadi kalau jemaat 200-300 ya 20-30 ya, itu berdoa kepada Tuhan ya. Nah, banyak gereja yang pendoanya itu cuma sedikit, hanya beberapa orang. Dan saya mau katakan ini penting untuk kita renungkan sebagai orang percaya. Gereja, saya dan saudara harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya pernah membaca satu buku yang ditulis oleh Ron Ox namanya. Judulnya adalah Gerakan Pentakosta Mengalami Krisis. Di situ dikatakan bahwa kalau kita belajar Alkitab secara orang-orang percaya, bapak-bapak leluhur kita, Abraham, Ishak dan Yakub, ciri mereka itu adalah membangun mezbah. Dan secara khusus Abraham adalah model kita. Itu yang membuat Abraham sekalipun punya kekurangan, tetapi kehidupannya menjadi luar biasa. Kehidupannya diberkati, keturunannya diberkati. Apa yang menjadi janji Tuhan digenapi. Kenapa? Karena Abraham membangun mezbah. Tadi kita lihat di dalam 2 ayat saja 2 kali dia bangun mezbah. Artinya Abraham adalah pembangun mezbah. Dan kalau saudara lihat setelah Yakub, secara itu seperti berubah. Keturunannya tidak lagi membangun mezbah, dan masalah demi masalah terjadi dalam kehidupan kita. Saya mau katakan Bapak Ibu saudara-saudara, saya sendiri sebagai hamba Tuhan, saya sadar saudara-saudara. Ya, dulu saya paling sering ya, itu saya mulai dengan saya ceritakan tahun 99. Wah, itu dulu saya pelayanannya minta ampun saudara-saudara. Pagi seminar, siang
sore sekolah minggu, malam KKR. Jadi saya kasih seminar, cuma saya pembicaranya, saya dosen. Ya, sore istri saya dengan tim sekolah minggu, malam saya KKR. Ya, itu 1 bulan kami keliling seluruh ibu, saudara-saudara, ya, KKR waktu itu. Dan saudara, kelihatannya begitu luar biasa. Tapi saya belajar satu hal, Tuhan menginginkan pribadi kita. Banyak pendeta membuka Alkitab bukan supaya Tuhan bicara, tapi mau cari khotbah. Dan kasih makan jiwa, dan dia ingin kasih makan jemaat. Tidak tepatnya. Dia tidak punya keintiman, dia hanya ibadah-ibadah korporat. Itu sebabnya dia lemah. Nah, Tuhan mau supaya saya dan saudara, dan saya melihat itu secara khusus waktu COVID terjadi. Saya di Manado, saya ambil keputusan tiap hari 1 jam saya dengan Tuhan. Bukankah Yesus berkata, tak sanggupkah kamu menjadi 1 jam? Roh memang penurut, tapi daging lemah. Itu sebabnya kalau saudara dengar pendeta jatuh, itu bukan aneh. Bisa saja dia pendeta hebat. Kenapa? Karena tanpa keintiman kita ini lemah. Sudah pikir pendeta kebal dosa? Enggak. Itu semua enggak kebal dosa. Apakah kita kuat menghadapi iblis? Enggak. Kita enggak kuat. Kita butuh Tuhan. Amin. Kita perlu Tuhan. Saudara sebagai suami, saudara perlu Tuhan. Amin. Saudara sebagai istri, saudara perlu Tuhan. Saudara sebagai orang muda, saudara perlu Tuhan. Siapapun kita, saudara tua, muda, perlu Tuhan. Amin. Karena kita nggak mampu. Iya. Kalau saudara dan saya tanpa Tuhan, itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Kita perlu Tuhan. Ya, kita perlu Tuhan untuk menolong saya dan saudara. Secara membuktikan pendeta-pendeta yang luar biasa, orang percaya yang luar biasa, kalau orang percaya yang membangun mesbah. Saya bisa ambil contoh saudara-saudara di Surabaya dulu. Ada seorang pendeta bernama Ishak Leo. Dia 1 hari itu doa 8 jam. Wah, saya dengar, saya minta ampun. Biasa doa baru 15 menit, saya tahu sudah capek. Doa 1/2 jam tuh mengeluh, ya. Coba kalau ada di lima doa 1/2 jam, sudah mengeluh kan? Karena nggak biasa. Itu bukan habit, saudara. Ya. Kenapa saya bilang habit, saudara? Habit itu lingkungan hidup. Ya. Itu saya tidak tulis di sini, tapi Tuhan ingatkan. Tahukah saudara bahwa semua makhluk hidup itu punya lingkungan? Ikan. Waktu Tuhan mau menciptakan ikan, Alkitab mengatakan Tuhan berfirman kepada air, jadilah ikan-ikan. Lalu jadilah ikan-ikan. Habit dari ikan adalah air. Kalau saudara kasih keluar ikan dari air, dia bertahan berapa lama? Hanya beberapa menit, betul? Dan waktu saudara balikan dia di air, dia berputar berenang senang sekali. Karena itu habit. Dia nggak bisa berenang di udara. Ya. Kalau dia berenang di udara sudah lari kan? Betul? Wah, ini suka aneh. Ya. Itu ikan. Waktu Tuhan menciptakan tumbuhan, Tuhan berfirman kepada tanah, betul? Dari tanah muncullah tumbuh-tumbuhan. Itu sebenarnya kalau saudara cabut pohon durian dari tanah, dan saudara bilang, saya berdoa di dalam nama Yesus, pohon durian ini akan hidup sekalipun dia di atas tanah. Bisa hidup? Tidak bisa. Dia pakai nama Yesus karena habit dari pohon itu adalah tanah. Waktu Tuhan menciptakan saya dan saudara, Alkitab mengatakan apa? Dia merendahkan diri, dia turun, dia membentuk kita dengan tangan. Habit dari kita semua, pendeta, jemaat, majelis, pelayan, adalah Tuhan, adalah hadirat Tuhan. Kalau tidak ada hadirat Tuhan, kita akan melakukan banyak kesalahan. Mau tiap hari sudah di gereja pun tidak jauh. Karena habit kita di sini.
Kalau kita dicabut dari hadirat Tuhan, kita jauh dari hadirat Tuhan, kita akan mati secara rohani. Masih di gereja, masih duduk di bangku paling belakang atau paling muka, tapi sedang mati secara rohani. Karena tanpa persekutuan dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi kita akan belajar dua hal dari kebenaran firman Tuhan pagi ini. Yang pertama, membangun mesbah kunci diberkati dengan berkat ilahi. Karena tanpa membangun mesbah kita akan melakukan kesalahan. Perhatikan pasal 12 ayat 9 sampai 11. Pasal 12 ayat 9 sampai 11. Kejadian 12 ayat 9 sampai 11. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Nah, saudara, kenapa saya ambil bagian ini? Karena kalau saudara melihat bahwa Tuhan menetapkan Abraham kan untuk tinggal di Kanaan, betul? Tuhan menyuruh dia pergi ke Kanaan. Tapi Alkitab mengatakan bahwa dia kemudian berangkat dan makin jauh berjalan ke tanah Negev. Iya. Nah, ini sesuatu yang menjadi pelajaran bagi kita. Kalau saudara perhatikan ayat-ayat tersebut, tidak dikatakan bahwa Abraham membangun mesbah di tanah Negev, betul? Ya. Bahkan dia makin jauh, dia makin pergi ke Mesir. Nah, kalau saudara memahami sejarah dunia ini, kenapa sampai sekarang Islam dengan Kristen berkelahi terus? Karena ini dimulai dari ini. Tuhan suruh di Kanaan, dia pergi makin jauh. Dia makin jauh. Ya. Dia meninggalkan apa yang Tuhan mau dan dia tidak membangun mesbah. Bukankah ini awal dari semua masalah di dunia ini sampai sekarang? Berkelahi, Timur Tengah masih berkelahi, bahkan sampai kepada agama pun masih terjadi permusuhan. Karena kalau saudara memperhatikan, saya coba untuk lihat kata Ibrani untuk makin jauh. Itu berasal dari kata Ibrani nausha. Nausha itu menarik keluar. Jadi kalau saudara tidak membangun mesbah pribadi, tanpa saudara sadari, sesuatu sedang menarik keluar saudara dari apa yang Tuhan mau. Dan kadang-kadang tidak menakutkan. Itu sebabnya ada seorang hamba Tuhan berkata bahwa setan zaman sekarang itu tidak perlu seram. Setan zaman sekarang itu sederhana sekali, membuat kita beralih, menarik kita jauh, menarik keluar kita supaya kita makin jauh. Ya, bahkan kata nafsa ini juga dicabut, bahkan kata nafsa ini juga berkeliaran. Ya, makin jauh dicabut dari hadirat Tuhan, dan itu yang membuat masalah dalam kehidupan ini. Ya, saudara, dalam satu sisi kita bersyukur buat kemajuan. Dan saya dengar dan saya tadi coba juga, luar biasa. Pasal Lulu dengan Tolisau signalnya bagus ya. Jadi sekarang saudara juga sudah seperti di kota besar ya. Tetapi saya ingin ingatkan, ada pencobaan di situ. Apa pencobaan? Saudara jual durian, beli paket, dan mulai nonton YouTube, pindah dari YouTube pindah di TikTok, dari TikTok pergi di FB Pro, ke Instagram. Wow, tanpa sadar dari jam 1 mendadak sudah 5. Cepat. Tapi coba kalau ibadah 3 jam pasti mengeluh, betul?
Ya, nah ini adalah segala tipu daya setan untuk menarik perhatian kita, menarik perhatian saya dan saudara, sehingga kita keluar dari apa yang Tuhan mau. Saya tidak katakan, karena saya juga bermain media, saya juga MV Pro, ya. Saya juga lakukan. Saya dulu aktif sekali di TikTok, live sampai tiap malam. Memang sekarang ada kesulitan karena anak saya kembali dari Bali, jadi tidak ada ruang, ada kamar. Jadi dia pakai kamarnya, jadi dulu pakai kamarnya dia. Jadi saya tidak live lagi, tapi saya masih aktif. Tapi saya mau katakan, saudara dan saya harus menyadari bahwa Tuhan itu begitu penting. Amin. Bangun besok. Nah, media ini tolong. Kenapa tolong? Karena media ini kalau saudara menggunakan untuk menyembah Tuhan, sekarang kan ada banyak. Saya pakai blessing box ya 1 jam menyembah. Ya, saya 1 jam di rumah itu, karena saya sudah Maret ini saya sudah 58. Ya, saya sudah tua sudah. Ya, sudah 58. Jadi saya mesti banyak bergerak. Jadi akhirnya saya di rumah saya putar YouTube, karena kebetulan saya beli tambah subwoofernya, saya putar dan kemudian saya jalan-jalan sambil menyembah, memuji Tuhan. Tanpa terasa sudah setengah jam, sudah 1 jam menyembah Tuhan. Dan saya berkatakan itu tidak salah, ya. Saudara ibu-ibu menyembah Tuhan, ya. Istri saya dia masak, dia taruh HP, dia nggak khotbah. Ini Kristianus, dia pindah lagi. Ya, dia pasir, dia pergi tanam bunga di samping, dia bawa HP, dia nggak khotbah. Ya, cuman saya mau bilang, ada ungkapan juga yang mengatakan begini: zaman ini kita banyak konsumsi tapi kurang keintiman. Tiap hari dengan lagu-lagu, tapi tidak dekat dengan Tuhan, tidak intim dengan Tuhan. Ini salah juga. Tetapi saya ini dorong saudara mulai bangun mesbah pribadi dengan media yang Tuhan siapkan. Mungkin kalau main gitar saudara tidak pandai main gitar seperti saya, gunakan media. Dan saya juga merasakan hadirat Tuhan. Ya, saya mendengar ada banyak orang disembuhkan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan sambil nonton siaran langsung atau live, atau nonton pujian penyembahan, dan dia ikut menyembah dan mujizat terjadi. Nah, kita harus mulai membangun mesbah supaya kita intim. Kalau tidak, tanpa sadar saudara mulai menyimpang seperti Abraham. Saudara bayangkan, Abraham seorang yang mendengar suara Tuhan pun melakukan kesalahan oleh karena tidak membangun mesbah. Artinya saya dan saudara perlu untuk membangun mesbah sehingga Tuhan menolong kita, menjaga kita. Tadi saya sudah bilang, pergi ke Mesir itu adalah kesalahan yang besar. Kenapa? Karena di Mesirlah Firaun, yang kita tahu ceritanya, ya Firaun mau ambil dia dari Sarah, karena Sarah cantik, mau ambil, tetapi ternyata Tuhan ingatkan dia dan akhirnya dia kembalikan. Tapi Alkitab mengatakan bahwa kemudian Firaun memberi hadiah kepada Abraham ternak-ternak, budak laki-laki dan budak perempuan. Dan tahukah saudara, salah satu budak itu adalah Hagar, yang kemudian menjadi masalah yang tadi saya bilang sampai sekarang. Kenapa? Karena tidak membangun mesbah. Saya ingin ingatkan juga, hati-hati saudara, istri-istri, ibu-ibu, engkau tidak bisa jaga suami. Betul? Betul? Ya, yang bisa jaga suami siapa? Cuma Tuhan. Betul? Suami-suami kau tidak bisa jaga istri. Yang bisa jaga istrimu Tuhan. Orang tua engkau tidak bisa jaga anakmu. Yang bisa jaga mereka Tuhan. Artinya kalau semua yang bisa hanya Tuhan, maka saya dan saudara perlu untuk menyadari bahwa kita tidak mampu untuk menjaga kehidupan ini, untuk terus hidup benar di hadapan Tuhan. Kita perlu Tuhan untuk kehidupan. Itu sebabnya, saudara,
harus berhati-hati. Ya, saya menulis di sini, tidak membangun mesbah, maka kedagingan akan muncul dan menghancurkan hidup. Kalau kita tidak membangun mesbah, maka iblis akan mengambil alih rencana Allah yang sempurna. Karena diberkati belum tentu intim dengan Tuhan. Ya, hati-hati, jangan ukur keberhasilan, kedekatanmu dengan Tuhan dengan berkat. Kalau tidak intim, berbahaya. Kalau saudara memperhatikan Lot dekat mengikuti, dia cuma ikut orang yang dipanggil Tuhan, yaitu Abraham. Ya, Lot cuma ikut pamannya. Tapi Alkitab mengatakan Lot juga diberkati. Betul? Bahkan Alkitab menunjukkan kepada kita dalam pasal 13 bahwa Lot saking diberkati sehingga terjadi perkelahian antara gembala Abraham dengan gembala Lot. Saking banyaknya ternak mereka terjadi pertengkaran, dan di situ luar biasa. Ini peringatan bagi kita, segala sesuatu kita perlu, apalagi keputusan penting. Saudara mau bikin apa saja yang penting, perlu berdoa kepada Tuhan. Ya, jangan cara yang tidak benar, karena cara yang tidak benar kelihatannya memberkati, tetapi bisa menghancurkan. Kenapa? Kejadian 13 ayat 10 mengatakan, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Perhatikan, kalau kita tidak dipimpin Tuhan, itu berbahaya loh. Jadi jangan main-main. Pak Pendeta kita cuma pemalas saja di ibadah. Cuma kita pemalas gereja saja Pak Pendeta. Tapi nanti satu waktu kita pasti. Saudara, saya mau bilang, kalau saudara anak Tuhan dan saudara keluar dari Tuhan, saudara menjauh dari Tuhan, saudara sedang menuju kehancuran hidup, kehancuran keluarga, kehancuran apa yang kau miliki. Perhatikan Lot, angka muka subur, dan dia ambil keputusan. Salah nggak? Sebenarnya secara logika kan nggak salah. Siapa di sini yang mau cari susah? Betul nggak? Kita semua mau cari senang. Ya, bahkan orang Arab itu cari hidup. Itu semua orang bilang, "Lalu di mana? Di Papua. Kan cari apa? Mau cari hidup." Mau jadi di Tulisau cari mati. Kita pikir ya, kalau di Papua pasti banyak doi, betul tak? Tapi saya mau katakan kepada saudara, tanpa Tuhan, saudara sedang cari mati. Betul? Ada pembicara yang saya ikuti, dia bilang begini. Dari pulang dari Mesir, Abraham belajar satu hal. Segala sesuatu Tuhan. Sumber berkat itu Tuhan, bukan tanah. Ya, bukan tanah. Jadi saudara-saudara di Tulisau jangan makalai karena tanah warisan. Kan ada saudara-saudara waktu potong karena tanah warisan 1 meter kan? Karena kisah tidak bebas, kita potongan. Cuma 1 meter. Di situ pembicara itu berkata begini, Abraham belajar satu hal. Itu sebabnya dia kan paman. Ya, paman di sini apa? Orang sini bilang apa? Kebangun apa? Om. Ya begitu om. Om itu bahasa desa. Tapi anggaplah betul. Om kan yang mengatur ponakan, betul tak? Ponakan aku, tapi Abraham belajar. Yang memberkati saya Tuhan, bukan tanah. Ya, yang memberkati kita Tuhan. Itu sebabnya jangan pilih karena subur. Waktu saya tulis khotbah ini, ya saudara,
Saya waktu datang tahun 2004 bergabung di Kalvari di Manado, saya bergaul dengan banyak pendeta. Saya mulai dengar cerita, "Oi, kalau jadi pendeta di Batang Dua dulu, kalau pendeta Batang Dua musim ikan pendeta Batang Dua puluhan juta." Di orang ada pendeta-pendeta yang berebut di Batang Dua. Tapi saya nggak lihat pendeta dari Batang Dua keluar dari Batang Dua kaya raya, nggak ada. Nah, saya dengar dia bilang, "Wah dulu buah itu." Nah, saya dengar dari orang, betul-betul buah itu kalau Natal dulu pendeta jalan dari rumah ke rumah dia harus punya ajudan dua bawa kantong kresek. Karena jemaat kasih amplop itu tiap rumah ada beberapa amplop, jadi pendeta mesti bawa kantong kresek merah itu untuk isi. Ada ajudan pegang. Tapi saya nggak lihat pendeta keluar dari buah kaya raya. Betul? Yang memberkati Tuhan. Jujur, jujur. Saya punya adik, saya tahu dia berhati tuluskan. Ya, saya tidak puji, tapi dia anak yang manusia di secara psikologi bisa tahu. Dia orang tulus kan. Ibu gembala juga orang baik tulus. Ya, waktu ambil keputusan datang di Tulisau, jujur, kan saya tahu Tulisau. Dulu itu saya sudah gembala di Nazaret sana kok. Tapi saya bilang minta ampun, dia mau pergi Tulisau. Ya, karena tidak jadi gembala di sini, jangan belum jadi kan. Orang nggak sempat tarik. Oto naik gunung itu tuh minta ampun, oto datang KKR di Tulisau di Pasar Lulu. Waduh, tuh ada 3 sekawan itu suruh si doa tidak berhenti. Tapi dia mesti gembala. Dan kemarin ketemu di Manado, saya dengar kesaksian. Wow, itu yang Abraham punya prinsip, yang berkati saya Tuhan, bukan tangan. Jangan pernah. Sudah juga jemaat begitu. Kalau ikut sungguh-sungguh bangun mesbah, firman Allah berkata, berkat yang kejar kita, bukan kita kejar berkat. Sebab harus kerja, karena itu dampak dari dosa. Tetapi Tuhan berkati. Tuhan berkati. Betul? Sudah menikmati hidup. Saya lihat mereka berdua malah seperti pendeta kota. Lebih ganteng dari pendeta kota, lebih cantik dari pendeta kota. Betul kan? Karena mereka tidak cari sesuatu di Tulisau, dan Tuhan sediakan. Saudara juga begitu, cari Tuhan, sungguh-sungguh berdoa. Yang berkati kita Tuhan, bukan tangan. Apa yang terjadi dengan Lot? Habis semua harta bendanya, istrinya mati, karena tidak tanya Tuhan. Sudah lihat terdampak tidak dengar Tuhan, istrinya mati. Yang lebih memalukan, diperkosa oleh kedua anak perempuan. Setelah kejadian itu, Lot hilang dan bertolak. Apakah Abraham diberkati? Alkitab menyebutkan dia diberkati. Kenapa? Karena yang memberkati kita Tuhan. Berapa banyak sekali yang percaya memberkati Tuhan? Sampai kata komitmen cari Tuhan. Bangun mesbah, bangun mesbah keluarga, bangun mesbah pribadi. Ibu-ibu ambil waktu untuk berdoa. Jangan bilang engkau tidak ada waktu, engkau bakal lotak. Bisa berjam-jam. Mulai dari 15 menit menyembah Tuhan. Meningkat jadi setengah jam, meningkat jadi 1 jam. Cari Tuhan. Bapak-bapak juga begitu, cari Tuhan. Saudara bilang, Pak Pendeta, tapi saya sibuk pagi-pagi supi ngomong, bawa HP, download lagu di sambil kerja kelapa menyembah Tuhan. Ya. Jangan di kebun putar lagu dangdut. Lagu rohani banyak-banyak mempersulit kita. Aku ini orang termiskin di dunia. Harus kan miskin terus. Nyanyiannya bukan nyanyi
nyanyian itu menjadi tanda bahwa itulah hidup saudara. Ya, menyembah Tuhan, bangun besok. Saudara, banyak hamba Tuhan, banyak anak Tuhan mendapatkan penglihatan petunjuk bahwa tidak lama lagi Tuhan datang. Dan Tuhan tidak cari gereja, dia tidak cari orang Kristen, dia cari yang intim dengan Dia. Dan saudara bisa ibu rumah tangga sederhana, tapi saudara memasak sambil menyembah. Ya, sambil menyembah. Chris Manusama bilang, dia punya jemaat satu, hanya jualan, saya lupa jual apa, tapi contohnya jual papeda di Ambon. Semua orang di Ambon mungkin jual papeda atau jual makanan apa, nasi kuning mungkin. Tapi karena dia anak Tuhan, dia pagi menyembah. Anak Tuhan yang rasa karismatik. Beda. Kalau saudara menyembah, hadirat Tuhan ada di rumahmu, berkat akan datang, kebahagiaan akan datang. Mungkin ada di sini saudara-saudara ibu-ibu yang tidak bahagia, mulailah menyembah Tuhan. Engkau tidak bisa ubah pasangan, saya mau bilang, engkau tidak bisa ubah suami, yang bisa ubah Tuhan. Cari Tuhan, menyembah Tuhan. Ada banyak hal dalam hidup ini yang kita tidak bisa ubah, hanya Tuhan yang bisa ubah. Bangun besok, ekonomi, pekerjaan, keuangan, kebun, tanaman, semua. Kalau ada Tuhan, ada hadirat Tuhan, Tuhan dapat memberkati dan engkau dapat menuai 100 kali lipat. Saya diberkati kalau saya dengar bahkan saudara mau tahan kita PAD 2 ini. Bila perlu sampai berhenti di sini. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Ya, saya tahu. Dan bagi saya melihat secara manusia, sekalipun tadi saya bilang tidak bisa diukur dengan berkat, tapi mungkin banyak pendeta Taufani yang diberkati luar biasa. Karena mereka tahu yang memberkati itu Tuhan, bukan manusia. Saya belajar. Karena itu saya tidak berkurang untuk pelayanan, enggak. Kenyataan saya tidak gembala sidang pun saya masih hidup, masih tetap ganteng. Amin. Segera sehat, menikmati hidup ini. Ya, karena saya percaya semua itu datang dari Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, yang kedua, membangun mesbah kunci diberkati dengan berkat ilahi, yaitu dengan berkat masa depan yang hilang kembali. Saudara perhatikan Kejadian 22. Kejadian 22 ayat 9 sampai 11. Kemudian ayat 16 sampai 18. Kejadian 22 ayat 9 sampai 11 saya akan bacakan, kemudian ayat 16 sampai 18. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mesbah di situ, disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mesbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi Tuhan berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Kemudian ayat 16 sampai 19, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman. Saudara lihat, Abraham taat, Abraham membangun mesbah, dan Tuhan memberkati. Itu sebabnya kata berkat, kalau saudara pahami, itu bukan sekedar punya harta, punya uang, punya kebun besar, punya rumah bagus, punya mobil. Tidak. Berkat itu berasal dari kata Ibrani barak. Barak itu sedang berbicara tentang sesuatu yang dahsyat. Barak itu selain mempunyai arti berkat, memberkati, juga mempunyai arti terpujilah. Hari ini kita masih bicara Abraham. Kenapa?
Karena dia diberkati. Karena dia bangun mesbah. Kenapa kita tidak pernah khotbah Lot secara khusus? Kenapa banyak orang tidak khotbah Saul? Karena mereka tidak membangun mesbah. Tapi kalau saudara membangun mesbah seperti Abraham, saudara akan diberkati. Kata Barak juga mempunyai arti dimasukkan. Tuhan yang akan promosi engkau. Amin. Mungkin engkau ditulis tapi Tuhan bisa angkat. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Betul? Tuhan dapat membuat sesuatu yang dahsyat. Yang penting saya dan saudara sungguh-sungguh membangun mesbah. Dan biarkan Tuhan yang mengangkat engkau, memberkati engkau, memberkati anak-anakmu, memberkati keturunanmu. Karena itulah janji berkat. Bahkan kata menduduki, itu berasal kata Ibrani Yaeres. Itu mempunyai arti memiliki, mewarisi, mengambil, menjadi miliknya. Kalau saudara cinta Tuhan, ada mesbah pribadi. Kalau engkau punya mesbah keluarga pasti diberkati. Saya juga lihat itu. Waktu COVID, anak saya dibully kampusnya di Cikarang, dan dia pulang, tidak selesai kuliah. Nah, anak-anak zaman sekarang kalau begitu saudara sudah susah. Mereka di kamar saja bermain HP, bangunnya jam 1 siang, bangun makan. Tidak tolong orang tua, bukan di kota saudara. Dan saya dengan istri bergumul, Tuhan akan kami untuk bangun mesbah. Tadi saya ceritakan tiap pagi saya jalan, saya bingung mau bikin apa. Saya nggak bisa tolong dia. Dia tamat SMA, dia selesai kuliah, mau kerja apa? Siapa mau terima? Paling itu jaga toko. Tapi model bangun jam 1 siang begini, toko mana yang mau terima? Sampai toko jam 5 sore, toko masih tutup. Saya Tuhan, gimana ini anak? Ya, tapi saya menangis. Saya bilang Tuhan, Frans boleh gagal. Namanya Tasya. Ini ada saya akan dekat. Tasya boleh gagal, tapi engkau tidak. Saya nangis. Saya berurut. Kami menyembah 1 jam dalam rumah berbulan-bulan. Secara manusia tidak mungkin. Tapi satu pagi kami sedang menyembah, mau selesai, kami ditelepon Papa Frans, karena dia panggil saya Papa. Boleh tolong suruh Tasya datang di kantor wali kota. Hari ini Tasya mulai kerja. Saudara, kami kaget. Dan kami bilang, cuma dia mandi. Tuhan tak bisa mandi. Dia mandi, dia berganti cepat, pucat. Seperti dia coba bermain game di kamar, menonton. Pergi di kantor, dan dia kerja di kantor pajak di Manado, pertama di Spain. Dan baru-baru dia diangkat menjadi P3K. Saudara, kami pendatang. Orang lihat marga saya tahu ini dari Manado. Tapi tidak ada yang mustahil. Lalu kemudian saya sudah belajar bahwa Tuhan itu baik. Jemaat bangun mesbah. Banyak masalah yang engkau tidak bisa selesaikan, tapi di mesbah semua selesai. Itu sebabnya Abraham menyebut Allah. Dia membuat nama baru buat Allah, Yehovah Jireh, yang artinya Allah yang penyediaan. Itu saya berdoa itu nanti kalau Tuhan izinkan. Saudara tahu bahwa penyediaan Tuhan itu mustahil. Kenapa? Abraham sudah bicara dengan iman bahwa Tuhan menyediakan anak domba. Tapi logikanya saudara, domba nggak hidup di gunung. Kalau saudara tahu domba itu hidup di tanah rata. Dia dalam tanah rata. Kalau ada sungai kecil dia jatuh di dalam, dia mati. Karena domba binatang lemah. Betul. Yang ada di gunung cuma kambing. Dan itu betul. Tapi
Tapi kalau engkau bangun mesbah, Tuhan sendiri yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang baik. Bangun mesbah ya, ibu-ibu bangun mesbah, bapak-bapak bangun mesbah, bangun mesbah dari anak-anak. Kadang-kadang anak-anak sekarang ajak berdoa lupa malas. Mulai saja. Jangan anak-anak saya juga. Tapi saya bilang kepada mereka, saya akan bangun mesbah di rumah ini sampai saya mati. Karena saya ingin satu waktu kalian akan ingat bahwa tiap kali ada masalah, Papa selalu cari Tuhan. Tiap hari Papa cari. Itu menjadi kunci. Tidak ada masalah yang Tuhan tidak bisa tahu. Karena waktu engkau bangun mesbah, Dia hadir. Dan waktu Dia hadir, mujizat terjadi. Waktu Dia hadir, rumah tangga dipulihkan. Yang memberikan kebahagiaan bukan Tuhan. Kenapa kita tidak cari Tuhan? Karena kita gereja, tapi tidak ada keintiman. Bangun mesbah, bangun keintiman, dekat dengan Tuhan. Maka saya mau katakan, apapun profesimu, Tuhan sendiri yang akan memberkati. Tuhan sendiri, bahkan saudara lihat, Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberkati dia. Dan Tuhan berkati dia, bahkan sampai sekarang saudara lihat orang Israel diberkati. Ya, orang Israel diberkati karena mereka dimulai dari Abraham membangun mesbah. Kenapa Tuhan sayang Abraham? Kenapa membangun mesbah? Keturunannya diberkati. Saya pernah baca satu artikel, kalau saya pergi ke Israel, 7 orang Israel jalan, 1 di antara mereka adalah profesor. Dan 7 orang. Kalau kita orang Indonesia jalan 7 orang, 1 buta huruf. Itu sudah Israel maju. Dia dikoyok oleh begitu banyak negara Timur Tengah, negara Islam tidak mampu. Itu pintar semua. Iya? Bukan karena mereka, karena Abraham ini Tuhan sumpah berkati. Dan saya dan saudara ini adalah keturunan Abraham secara rohani. Kita mewarisi janji ini. Tapi janji ini hanya digenapi kalau engkau bangun mesbah. Jangan jadi orang Kristen yang cuma ibadah-ibadah, tapi tidak ada keintiman pribadi. Saya tidak perlu jadi fanatik dan aneh-aneh. Ya. Jadi orang yang biasa, tetapi sudah punya hubungan dengan Tuhan. Ya, datang ibadah. Tidak perlu pemimpin pujian angkat tangan. Kalau sudah angkat tangan, sangat tidak beda dengan anak-anak TK, Lego. Ya kan? Tadi bagus, angkat tangan, lencang kanan, 2 langkah ke kanan, 2 langkah ke kiri. Ya. Istirahat di tempat. Ya beda. Kenapa? Karena kalau saudara hidup dalam hadirat Tuhan, saudara mau di pintu gerbang sana, pemimpin pujian menyembah, saudara rasa-rasanya mau angkat tangan. Apa perlu disuruh? Tidak perlu. Ya, ya. Ada banyak orang kalau orang menyembah, dia mata menyala. Kayak ada lihat setan. Saudara anak Tuhan, ada setan. Tuhan lebih gampang. Ada banyak orang bisa lebih gampang rasa lihat setan daripada hadirat Tuhan. Coba kalau dia jalan malam, setan di sini, pohon beringin, setan. Dia rasa sekali. Tapi coba di gereja, Tuhan suka dia mata menyala. Ibadah sepanjang ibadah cuma lurus-lurus begitu. Ya. Karena saya tidak terbiasa di hadirat Tuhan. Dan tadi saya bilang, saudara habitnya, tempat tinggalmu itu bukan hadirat Tuhan. Jadi kalau ada hadirat Tuhan, saudara nggak rasa apa-apa. Kalau saudara nggak biasa. Tapi kalau saudara biasa dalam hadirat Tuhan, orang mau angkat pujian, pemimpin pujian mau angkat tangan, saudara sadar. Betul? Saudara sudah menyembah, saudara sudah berbicara dalam bahasa roh, saudara sudah dipenuhi roh. Tidak perlu dipaksa. Ya.
Debbie Basir bilang, ada banyak orang Kristen sekarang setan lebih rohani. Kenapa? Karena kalau dia jalan malam-malam, dia lihat di lewat pohon beringin, dia langsung takut, dia berteriak, oh Tuhan tolong. Udah, setan, 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 setan. Setan di pohon beringin bilang, darah Yesus. Ya, jadi saya berharap jemaat ini akan menjadi jemaat yang mencintai Tuhan. Bangun mesbah, tiap rumah ada mesbah. Nah, saya mau katakan, saudara boleh uji 6 bulan. Kalau saudara bangun mesbah, saudara akan lihat sesuatu yang dasar. Karena waktu Tuhan hadir, mujizat sudah biasa. Perhatikan waktu Yesus ada di bumi, tiap kali dia ketemu dengan orang yang lapar, dia beri makan. Betul? Waktu dia ketemu orang yang sakit, dia sembuhkan. Waktu dia ketemu orang mati, dia bangkitkan. Itu menunjukkan kehadirannya cukup bagi kita. Tapi dia hanya hadir kepada mereka yang membangun mesbah, menyembah dia. Mazmur mengatakan Allah bertakhta di atas pujian. Allah bertakhta di atas pujian. Dia bukan bertakhta dan dia bilang, oh kita punya anak ini pasal ditulis kasihan hidup begitu saja dari tahun 65 sampai sekarang begitu kasih. Enggak. Kalau dia bertakhta di atas pujian, dia akan ubahkan engkau, dia akan berkati engkau, dia akan berkati keturunan, dia akan buat hidupmu menjadi hidup yang luar biasa. Saudara pikir kalau saudara tidak memuji menyembah Tuhan, saudara aman? Ya, coba satu orang baca, boleh minta ke bawah. 1 Korintus 10 ayat yang ke-10. Coba satu ayat ini. 1 Korintus 10 ayat 1-10. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan, dan janganlah bersungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat. Iya, terima kasih Ibu Bapak. Sudah lihat? Itu bicara tentang orang Israel. Mereka bersungut-sungut dan mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Jadi kalau saudara tidak memuji Tuhan, saudara cenderung mengeluh, bersungut-sungut. Kalau saudara memuji Tuhan, yang datang Tuhan, betul? Kalau saudara mengeluh, yang datang siapa? Hah? Tete dulu? Yang datang siapa? Yang datang malaikat maut. Jadi jangan main-main. Ini bukan doa pendeta saya tidak memuji Tuhan, tapi tidak bersungut-sungut. Saya di tengah, nggak ada. Saudara harus buat pilihan, dan itu jadi pilihan. Ya, itu sebabnya kekristenan itu disebut kehidupan rohani itu semacam organisme. Organisme itu makhluk hidup. Makhluk hidup itu tidak bisa tetap. Dia bertumbuh atau mati atau sedang mengalami kemunduran. Jadi kalau saudara lihat pohon, ini pohon kok tidak bertumbuh, dia sedang mati dari bawah itu. Dia pun daun mungkin masih sedikit kuning-kuning, tapi dia sudah mati itu. Dan saudara itu kan itu. Nah itu sebabnya kita harus bangun mesbah sehingga Tuhan memberkati kita, bahkan Tuhan memberkati keturunan kita. Abraham dan keturunannya diberkati, saudara-saudara, karena mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan. Ya, saudara, saya mengutip apa yang pendeta Chris Manusama katakan. Tuhan tidak rindu dengan khotbah, Tuhan rindu penyembahan. Kenapa? Tuhan tidak rindu dengan khotbah saya, dia rindu penyembahan saya. Kenapa? Karena dia ciptakan saya untuk itu, untuk menyembah Dia. Yesus bilang dia mencari penyembah. Dia datang itu untuk cari penyembah, bukan cari jemaat, bukan cari umat Kristen. Dia cari penyembah. Dan luar biasa, Chris Manusama berkata begini, mungkinkah Tuhan izinkan satu kegiatan yang membosankan berlangsung dalam kekekalan? Bukankah satu waktu kita akan ke sana? Betul?
Peter Wagner seorang teolog Injili mengatakan, di hadapan Tuhan itu ada, jadi saudara jangan pikir di hadapan Tuhan itu semua sejajar, enggak. Ternyata di hadapan Tuhan itu ada lapisan. Lapisan pertama itu memuji penyembah, yang betul-betul memuji penyembah. Lapisan kedua yang tahu menyanyi. Lapisan ketiga yang tak tahu menyanyi. Mau di belakang. Tahu menyembah emang belakang. Gak usah masuk surga dari belakang. Lapisan pertama itu. Dan itu sebabnya surga Kristen itu adalah pujian penyembahan. Dan itu sesuatu kegiatan yang pasti menyenangkan. Ya saya tidak tahu jemaat ini, tapi saya mengalami itu dalam beberapa sekolah teologi. Kalau Tuhan melawat itu, rasa-rasanya tidak mau pulang. Tuhan tidak mau pulang tidur. Tuhan sudah pernah diamalin sampai pagi jam 5 pagi. Tuhan kerja. Hadirat Tuhan begitu kuat. Nah itu baru di dunia, apalagi di surga. Tetapi sekali lagi dia cari penyembah. Dan waktu engkau menyembah dia, apa yang engkau perlukan, dia akan mencukupi.